Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masih inspirasi sehat dari rumah. Kali ini spesial bulan Ramadan dan spesial COVID-19. Maka kita bikin webinar atau seminar online tips sehat puasa di rumah. Tetap sehat, tetap langsing, tetap produktif. Mari kita mulai. Kalau ikut IG saya atau FB saya, maka saya posting pada saat tanggal 1 Ramadan adalah sebenarnya setiap tahun saya selalu memposting hal ini, bahwa sebenarnya Ramadan itu kalau boleh dimaknai sebenarnya adalah satu training internasional, training seluruh dunia terutama bagi muslim, 30 hari training secara internasional. Tetapi kali ini lebih spesial karena Ramadan spesial edisi wabah COVID-19. Maka saya tulis di situ adalah 30 Days International Detox and Training. Karena sebenarnya selama 30 hari yang dilakukan itu adalah detox. Tapi kali ini yang spesial karena ada wabah corona. Jadi ada yang lebih dalam lagi. Maka saya tulis di situ adalah 3. Deep Soul Detox. Yang kedua adalah Deep Mind Detox. Dan yang ketiga adalah Deep Body Detox. Sebenarnya ada 3 yang detox saat training selama 30 hari ini, yaitu soul, hati atau jiwa, yang kedua mind, dan yang ketiga adalah fisik. Tetapi karena ini adalah terjadi COVID-19, maka lebih dalam lagi detoxnya. Ada hikmah positifnya juga corona ini, semakin dalam detoxnya. Detox kepada jiwa, maka Deep Soul Detox, detox kepada pikiran lebih dalam lagi, Deep Mind Detox, dan body, ya, lebih dalam lagi. Maka saya sebutkanlah Deep Soul Detox, Deep Mind Detox, dan Deep Body Detox. Apa maknanya secara deep itu? Artinya karena sekarang ini kita mengalami satu wabah, maka Deep Soul Detox itu adalah lebih menyadari lagi. Bisa jadi wabah ini terjadi karena kita mengkontribusi dosa atau kesalahan. Mari kita pahami, kita sadari, kita renungi, kita refleksi apakah banyak dosa kita, tentu banyak kesalahan yang bisa mengkontribusi akumulasi sehingga timbulnya wabah ini. Nah, untuk itu mestinya sekarang ini masing-masing muslim atau orang yang beragama menyadari. Bisa jadi dia merasakan ada satu kesalahan yang dalam, yang harus ditempuh, harus disadari, harus direnungi. Supaya apa? Supaya memperbaiki diri. Maka mestinya terasalah sholatnya lebih khusyuk, doanya lebih khusyuk, dan berharap supaya wabah ini segera diangkat, segera terlewati. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Maka ada rasa cemas, ada rasa takut, dan tapi rasa berharap. Itulah yang terjadi. Memang di dunia ini manusia diberikan 2 rasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dimasukkan ke dalam hatinya ada 2 rasa. Yang pertama adalah rasa cemas, rasa takut. Yang kedua rasa berharap. Kalau dalam Islam itu disebutnya ada rasa di dalam hati itu namanya khauf dan roja. Khauf itu takut atau cemas, roja itu adalah harap. Jadi ada istilah harap-harap cemas, berharap di tengah kecemasan. Sekarang ini sedang terjadi. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya Ramadan ini menjadi satu. Seharusnya umat muslim, umat Islam menyadari itu dan bisa melewati Ramadan ini sepenuh hati untuk beribadah lebih khusyuk, meminta ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengampun, kemudian berdoa, berharap supaya wabah ini segera diangkat. Nah, itu maka saya sebut sebagai Deep Soul Detox. Detox selama 30 hari sepanjang Ramadan ini untuk bisa keluar dari wabah ini. Yang kedua adalah Deep Mind Detox. Jiwa ini mempengaruhi kepada pikiran. Nah, berpikir dengan rasa takut itu bagaimana cara keluarnya, bertindak bagaimana cara keluarnya. Nah, maka terjadilah
pemikiran-pemikiran positif, harus positif, tidak boleh stres, harus tenang. Nah, itu berkecamuk di pikiran, maka terolahlah kata-kata yang penting untuk keluar dari sini. Yaitu apa? Kalau pikiran positif, maka daya tahan tubuh akan naik. Kalau stres, daya tahan tubuh akan turun. Itu menjadi kalimat-kalimat yang sering kita pahami sekarang ini, dan itu sedang terjadi. Kesempatan Ramadan ini lebih lagi pemikiran-pemikiran itu dibangun sehingga menjadi lebih tenang, berharap bisa sembuh atau terhindar dari penyakit ini. Deep Mind Detox. Nah, ketiga adalah Deep Body Detox. Wujudnya bertindak seperti apa? Dari rasa tadi, cemas dan berharap-harap tadi, dari pemikiran yang mulai dibangun positif tadi, kemudian timbulnya apa? Tindakan-tindakan yang menjadi positif. Contohnya menjadi rajin cuci tangan, menjadi rajin bersih-bersih, menjadi rajin membangun pola hidup sehat, menjadi rajin olahraga. Nah, itu adalah satu detox body. Dan lebih dalam lagi, karena apa? Menjadi rajin itu. Sebentar-bentar cuci tangan, sebentar cuci baju dari luar rumah, kemudian mempersiapkan makanan dengan baik, terus rajin berjemur, rajin olahraga. Nah, ini suatu tindakan. Nah, dari kesempatan Ramadan ini semakin kuat itu, meskipun aktivitas fisiknya agak sedikit dikurangi karena puasa, tetapi olahraga di rumah udah cukup. Nah, inilah satu kedisiplinan yang terjadi. Inilah sebenarnya 30 days internasional training plus detoxnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lulus 30 hari ini mendapatkan hasil yang jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Itulah makna dari Ramadan spesial edisi wabah COVID-19. Nah, mari kita lanjutkan di bidang gizinya. Puasa saat ini sedang puasa, tetapi hashtagnya harus di rumah saja. Harus tetap sehat. Harus tidak boleh sakit. Harus tidak boleh gendut, tidak boleh bosan, tapi juga harus produktif. Nah, ini sedikit kontradiktif. Puasa tapi di rumah saja, itu masih wajar. Puasa tapi harus tetap sehat. Puasa tidak boleh sakit. Puasa tidak boleh gendut karena di rumah saja. Puasa tidak boleh bosan, dan puasa harus produktif. Nah, ini satu tantangan yang sedang berpuasa. Nah, ini program trainingnya. Harus kita lulus dari situ. Permasalahannya resikonya. Resiko yang terjadi itu adalah bosen. Mulai bosen, kesel, marah-marah, sampai stres. Karena apa? Ya di rumah saja, muter-muter di situ saja, ketemu itu saja. Nah, ini beresiko kepada jiwa, kepada pikiran, bisa bosen sampai stres. Yang kemudian adalah naik berat badan resikonya. Karena apa? Sebentar-sebentar makan. Kalau tidak ada kreativitas aktivitas, berbahaya. Mulai terjadi berat badan sehingga sampai nanti bisa jadi naik gulanya, naik kolesterolnya, sehingga yang terjadi adalah bisa jadi sampai berdampak kepada tekanan darah tinggi hingga stroke. Nah, ini yang berbahaya. Itulah yang namanya penyakit degeneratif yang sekarang ini menjadi resiko kalau terserang COVID menjadi lebih bermasalah lagi karena disebutnya sebagai penyakit penyerta. Sejatinya itu jenis penyakit degeneratif. Mari kita kenali penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Penyakit degeneratif itu sebenarnya adalah penyakitnya orang tua. Orang kalau sudah tua, kita sangat paham kalau sakit-sakitan. Betul kan? Ya, macam-macam, mulai dari diabetes sampai stroke. Kalau orang tua yang menderita, kita menganggapnya wajar. Tetapi menjadi tidak wajar, belum tua, sudah mengalami penyakit tua. Nah, itu sedang terjadi sekarang. Itulah yang maka disebutnya sebagai penyakit degeneratif. Yaitu apa? Menurutnya fungsi organ. Karena memang usia sudah tua, itu cukup wajar. Tetapi sekarang terjadi masih muda mengalami penyakitnya orang tua. Contohnya apa? Contohnya adalah ini dia. Contoh penyakitnya mulai diabetes, jantung koroner, stroke, kanker, Alzheimer, hipertensi,
Parkinson, dan lain-lain. Penyakit yang tidak ada jamur bakteri virusnya, tetapi sakit dan mematikan. Nah, seharusnya itu terjadi sesuai dengan bertambahnya usia. Artinya sudah tua, wajar mengalami itu karena fungsi organ menurun saat usia bertambah. Tetapi usia belum tua mengalami masalah itu. Kenapa masalahnya? Mari kita kenali penyebabnya. Penyebabnya adalah gaya hidup tidak sehat. Gaya banget tapi tidak sehat. Contoh, merokok itu gaya banget tapi tidak sehat. Minum alkohol gaya banget tapi tidak sehat. Makan makanan berlemak terus menerus nggak bisa berhenti, itu gaya banget, mahal lagi tapi itu tidak sehat. Kemudian makan makanan kue-kue yang berwarna berasa, itu kimia semua, gaya banget tuh, keren, warnanya pun kinclong tapi itu tidak sehat. Ya, makan snack yang banyak itu pun tidak sehat. Nah, terpapar oleh bahan kimia. Sekarang ini banyak disinfektan. Nah, itu gaya sebenarnya. Harganya pun bisa jadi ada yang mahal. Ya, parfum-parfum. Nah, itu kimia semua dan itu gaya tetapi tidak sehat. Stres, mulai berpikir serius sampai berdebat, sampai stres. Nah, itu juga gaya itu tapi tidak sehat. Karena saking aktivitasnya banyak, kurang tidur, ya, itu juga tidak sehat. Nah, obat-obatan, karena saking punya kemampuan membayar berobat, ya, ketemu rumah sakit yang mahal, dapat obat yang mahal dan rasanya gaya karena baru pulang dari luar negeri misalkan. Tetapi pulang bawa obat, itu berbahaya juga, itu gaya tapi tidak sehat. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita semua terpapar virus. Itu situasi, ya, kita terpapar polusi, itu situasi. Dan polusi udara ataupun polusi tanah ataupun polusi air itu suatu kondisi, gaya juga, itu gaya perkotaan dan itu tidak sehat. Dan ini semua kita alami sebelum corona pun kita mengalami ini. Maka terjadilah banyak orang mengalami penyakit degeneratif. Satu lagi adalah mager, males gerak, kurang aktivitas fisik. Itu juga gaya. Kebanyakan nonton TV, nonton handphone, gak berhenti-berhenti sampai malam pun melakukan itu kegiatan rasanya gaya dengan teknologi. Ya, pesan makanan hanya dari handphone, orang datang sendiri, kurang gerak. Nah, itu juga gaya tapi tidak sehat. Nah, inilah yang menyebabkan seperti ini. Nah, gambarnya seperti itu. Siapa yang ingin ke sana? Tentu tidak. Tetapi setiap hari kita terpapar pada gaya itu, kondisi seperti itu. Sejatinya kita sedang merencanakan sakit kita sendiri. Pertanyaan adalah kapan rencana sakitnya? Serem pertanyaan itu, tetapi itulah yang terjadi. Mari kita cegah, mari kita rubah gayanya. Kita rubah gayanya. Ayo berubah. Kita ganti gaya. Gayanya apa? Ya gaya yang sehat, bukan gaya yang tidak sehat. Nah, ini adalah testimoni, inspirasi, observasi saya sendiri yang pernah merasakan itu dan merubah gaya. Gayanya menjadi gaya hidup sehat atau pola hidup sehat. Nah, supaya rasanya bukan seperti biasa saja kita membahas pola, mari kita maknai lebih dalam. Maknanya apa? Sebenarnya sehat itu nikmat. Betul, sehat itu adalah nikmat. Maka kalau kita sering ketemu ustadz atau orang bijak mengatakan bersyukur kita diberikan nikmat sehat. Memang sehat itu nikmat, sangat nikmat. Lebih nikmat lagi apabila orang yang sakit merasakan pernah sehat, dia pasti merasakan sehat itu nikmat. Nah, mari kita maknai bahwa sehat itu nikmat. Mari kita nikmati pola baru, pola hidup sehat. Tujuannya apa? Harusnya mendapatkan sehat yang ideal dan lengkap. Maka saya tulis di sini sebagai versi imam. Karena apa? Saya merumuskan, menjalankan, menikmati hasil itu. Supaya kita bisa memaknai namanya tujuan sehat, ideal, dan lengkap itu. Sehat itu harusnya ideal dan lengkap. Bagaimana memaknainya? Sehat itu memang harusnya sehat. Yang kedua, harusnya memang jauh dari sakit. Kalau merasa sehat tetapi masih sakit, belum sehat. Jauh dari obat. Kalau merasa sehat tetapi masih minum obat, itu sejatinya belum sehat yang ideal. Harusnya kalau sehat itu ya tidak sakit, tidak minum obat. Kira-kira begitu. Nah, kalau bisa menempuh itu,
dalam perjalanannya akan mendapatkan bonus. Bonusnya namanya mestinya langsing. Mestinya langsing. Orang sehat itu sejatinya harusnya langsing. Nah, kalau sudah dapatkan, sudah sehat, tidak sakit, tidak minum obat, dan dapatnya langsing, seharusnya tidak segera sakit, tidak juga tua. Itulah yang namanya awet muda. Nah, orang yang tidak sakit seharusnya awet muda. Orang yang sakit seharusnya sudah menuju tua. Itu rumus sederhananya seperti itu. Nah, ini sudah saya rasakan dan mengerjakan dan menceritakan kepada orang lain supaya apa? Supaya kita mendapatkan tujuan sehat yang ideal dan lengkap. Gimana prosesnya? Nah, proses ini penting karena namanya pola harus terpola. Jangan sampai tidak terpola. Maksud tidak terpola bagaimana? Sehat itu gampang Pak, yang penting duitnya banyak. Itu sama sekali tidak terpola. Sehat itu gampang Pak, yang penting makannya dibatasi. Itu tidak terpola. Sehat itu gampang Pak, yang penting tidak stres. Itu pun tidak terpola. Sehat itu harus olahraga Pak, itu pun tidak terpola. Harusnya kita rangkum jadi satu pola yang bisa diikuti berulang-ulang dan menuju hasil yang sebenarnya. Mari kita buatkan polanya. Pola sehat itu, pola hidup sehat itu mestinya mulai dari pola pikir. Pola pikir tentu diawali dari hati, dari kemauan. Nah, maka nomor satu, kita rubah dari pola pikirnya. Pola pikir sehat. Pola pikir sehat itu ada dua. Nomor satu adalah memang mau sehat. Muncul dari niatnya, dari hatinya sendiri mau sehat. Mungkin pernah mengalami sakit jadi pengen sehat. Atau belum sakit tetapi tahu bahwa sakit itu tidak enak, sehat itu enak, muncul kemauannya. Nah, ini yang paling penting. Pertanyaan yang paling bagus ditanyakan kepada dia. Kalau belum mau sehat, tanya kapan rencana sakit. Tentu tidak ada rencana, tetapi sejatinya menuju sakit, maka diperbaiki, mau sehatnya lebih tinggi. Yang kedua dari pola pikir sehat adalah manajemen stres. Jangan sampai stres. Karena apa? Stres itu memicu 60% mulai sakit. Itu penelitian. Nah, maka harus dimanajemen stres itu. Yaitu apa? Jangan pilih stres. Tapi pilihlah bahagia. Tukar. Yang tadi memilih stres, menukar dengan memilih bahagia. Bagaimana Pak saya nggak bisa stres? Banyak permasalahan. Iya, masalah selalu muncul. Tapi hadapilah dengan pilihan tidak stres, tetapi pilih bahagia. Nah, itu ada materi sendiri, tetapi singkatnya kira-kira ada pilihan. Stres itu pilihan, pilih stres atau pilih bahagia. Nah, itu kalau sudah bisa mengelola ini, maka pola pikirnya menjadi sehat. Nah, pola pikir menjadi sehat gampang diajak melakukan proses hidup sehat, yaitu dua, pada pola makan dan pola aktivitas. Kalau orang yang mau sehat, tentu gampang diajak memperbaiki pola makannya. Gampang diajak beraktivitas sehat. Nah, baru masuk kedua, yaitu pola makan sehat. Bukan tiba-tiba diajak diet, stres dia. Kalau mempunyai pola pikir sehat, maka gampang, ayo kita perbaiki pola makan sehat. Sederhana saja, pola makan sehat itu adalah kurangi porsi, bukan hilangkan. Kurangi porsi sumber karbohidrat dan lemak jahat yang berlebihan. Sumbernya di mana? Yang sering kita kelebihan adalah nasi, adalah mie, adalah roti. Itu yang sering berlebihan. Karena apa? Wujudnya pagi 2 porsi, siang 2 porsi, malam 2 porsi. Jadi sejatinya kita itu selama satu hari itu 6 porsi nasi. Dan jumlahnya sampai puluhan tahun usia kita. Itu yang kebanyakan. Kemudian lemak. Munculnya dari mana? Gorengan, minyak. Menggoreng apapun, menggoreng nasi, menggoreng mie, menggoreng roti. Nah, itu kebanyakan minyaknya. Nah, belum lagi sumber lemaknya sendiri dari dagingnya, ya, pilihannya. Terus digoreng, nah itu permasalahannya, gorengannya itu. Nah itu yang kita kurangi. Sudah nasi goreng pagi double, siang double, malam double. Pagi nasi goreng, siang mie goreng 2, malam roti goreng 2. Nah over itu, kebanyakan. Kita kurangi. Plus gula, kita kebanyakan gula.
Sehari coba dihitung berapa gelas minum manis-manis itu, kebanyakan gula. Itu yang kita harus kurangi. Kemudian kita tambah porsi yang kekurangan. Apa kekurangannya kita itu? Ternyata kekurangan vitamin, antioksidan, dan enzim. Dari mana? Ini dia. Ini mestinya yang kita kekurangan. Kita jarang makan ini, buah dan sayur ini. Segini satu porsi seharusnya pagi sendiri selesai. Ya. Dan itu harus kita tambah sepanjang umur kita. Umumnya ibu-ibu kalau beli bayam 3 ikat 10.000, tapi dimasaknya cuma 1 ikat. Itu pun satu keluarga, pantas kurang. Seharusnya 400 gram satu hari sendiri. Ya, itu sayurnya, belum buahnya. Itu yang kita kekurangan. Di dalam buah terkandung apa? Vitamin, antioksidan, dan enzim plus serat sebenarnya. Itu yang kekurangan, makanya wujudnya jadi gendut atau kolesterol tinggi, darah tinggi, diabetes dan seterusnya. Itu sebabnya. Nah, tetapi yang kita makan kadang-kadang adalah sudah sayur dimasak, digoreng lagi, disantenin lagi. Nah, itu bermasalah juga. Harusnya adalah buah dan sayur segar tanpa diolah. Ini yang menjadi sumber vitamin, antioksidan, dan enzim. Karena apa? Vitamin, antioksidan, dan enzim ini akan hilang apabila dimasak dalam suhu 40 derajat. Tetapi kalau mentah, kalau artinya segar tanpa diolah masih utuh. Nah, ini dia yang harus kita konsumsi. Tetapi seringkali belanjanya males atau nggak sempat sehingga tidak tersedia di rumah. Kemudian memotongnya males. Ya, kemudian mengunyahnya males. Kunyah-kunyah, aduh rasanya nggak enak dan seterusnya. Itulah kendala. Kemudian di lambungnya nggak siap. Lambungnya mungkin sudah terpengaruh, rusak oleh pola makan yang sebelumnya sehingga penyerapannya tidak sempurna, sehingga tidak terserap dengan baik, tidaklah didapat vitamin, antioksidan, enzim tadi. Paling tinggal seratnya saja. Nah, ini harus kita perbaiki. Untuk mengejar itu harusnya ditambahkan health food. Inilah namanya health food, food supplement, suplemen atau pelengkap, makanan pelengkap untuk memenuhi kekurangan yang di sini. Ini bukan obat, ini adalah makanan. Ya, supaya apa? Supaya tercukupilah yang kurang tadi, gizi-gizi yang kurang itu, mengatasi masalah menuju penyakit degeneratif tadi. Nah, berikutnya adalah hindari alkohol dan rokok. Itu memang harus. Nah, itu adalah pola yang harus diperbaiki. Nah, setelah itu adalah pola aktivitas yang sehat. Sederhana juga, yaitu apa? Olahraga ringan 30 menit saja setiap hari. Wujudnya apa? Paling gampang, jalan sehat 30 menit, jangan lebih, jangan sampai 1 jam, 2 jam, nanti banyak alasan. Alasannya sakit, alasannya jadi lama, makanya cukup 30 menit, stop, berhenti. Begitu berkeringat di atas kepala, stop, berhenti. Nah, kalau sudah dilakukan seperti ini, ya, terpola ini namanya. Istirahatnya menjadi nyaman, tidurnya menjadi nyenyak. Nah, itu seperti itu. Prinsipnya demikian. Inilah yang 2 tahun kami ajarkan, saya sendiri sharingkan, dan sebelum ada COVID. Begitu ada COVID, ini cocok juga. Karena apa? Mulai dari pola pikir, tenang, positif, supaya daya tahan tubuh tidak turun. Perbaiki pola makan sehat. Ada vitamin, itu juga termasuk dalam food supplement atau health food. Kemudian pola aktivitas sehat. Catatan saja, health food sebagai pelengkap ini harusnya dipilihlah health food yang terbukti berkualitas. Minimal 30 tahun sudah dikonsumsi oleh manusia. Artinya manusia yang mengkonsumsi itu tidak teracuni, manusia yang mengkonsumsi itu tidak bermasalah dengan ginjalnya dan menjadi bermanfaat. Itulah memang kita harus memilih produk yang berkualitas. Nah, baik, sekarang kita aplikasikan kepada bulan puasa dan saat COVID ini. Ini cocok juga itu. Contoh, pola pikir sehat, spesial Ramadan, spesial wabah COVID-19. Nah, saat pada posisi pola pikir sehat, apa yang kita lakukan? Ya ini, karena kita merasakan ibadah ini sebagai perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita niatkan. Kita niat ibadah supaya kita merasakan mendapatkan berkah dan kita bisa melewatinya ujungnya sesuai dengan suratnya, ayatnya, yaitu la'alakum tatakun, mencapai takwa. Oke. Yang kedua adalah menjadi refleksinya lebih dalam, banyak dan khusyuk berdoa. Berdoa minta ampun,
bermohon supaya COVID ini segera diangkat dan kehidupan menjadi normal, kondisi menjadi lebih sehat, keadaan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah berpikir positif. Berpikir untuk sabar. Kemudian optimis dan tidak cukup berpikir, disaringkan melalui WA, melalui sosmed dan seterusnya yang positif. Supaya apa? Supaya tersebar suasana lebih positif. Itu pola pikir yang positif. Kita terapkan dengan pola makannya. Yang puasa mengalami 3 waktu. Sahur, buka, dan malam yang boleh bebas makan. Nah, ini tantangannya bagaimana supaya tetap sehat, langsing. Nah, ini dia. Maka apa yang dilakukan? Waktu sahur ini seharusnya kita perbaiki pencernaan kita. Pencernaan kita perbaiki, yaitu tentu dengan serat, dengan buah seharusnya dulu. Supaya apa? Supaya siap lambungnya. Nah, kalau kita kenal di sini ada Royal Gym. Royal Gym begitu bangun belum ngapa-ngapain, ya minum Royal Gym dulu, baru ke belakang untuk sholat tahajud. Ya, persiapan sholat tahajud selesai. Setelah sholat tahajud berarti lambungnya sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian baru minum health foodnya, Sancorella atau Wakasa, silakan pilih. Exersi, ya, dan kalsium. Ini penting untuk apa? Mencukupi gizi. Karena apa? Saat puasa kita diminta dikurangi porsi nasinya, 1 hari kurang 1 porsi sebenarnya. Jangan khawatir nanti kekurangan gizi, maka kita cukupkan gizinya. Ini dia. Nah, kemudian kita tambahkan apa? Kita tambahkan apa lagi tadi ya? Nah, kita tambahkan omega 3, ya, omega 3. Terus kemudian apa? Kemudian siap santap sahur. Nah, santap sahur tentu apa? Tentu santap sahur itu baiknya adalah kurangi porsi nasinya, tetapi tambahkan buah dan sayurnya. Jadi bagusnya makan buah dulu sebelum mengkonsumsi nasi. Supaya apa? Supaya masuk lebih banyak serat, masuk lebih banyak vitamin, antioksidan, dan enzimnya. Baru setelah itu makan sahurnya yang agak berat dikit, nasi. Berarti nasi terkurangi, tempat nasi terkurangi. Karena apa? Sudah diambil oleh sayur buah tadi. Oke, nah setelah itu siap minum air putih yang cukup. Dan kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi puasa 1 hari. Nah, 1 hari ketemu lagi buka puasa. Nah, buka puasa biasanya orang minum manis. Seharusnya tidak, ya. Bisa jadi manis itu karena rasa pingin mencukupi rasa hausnya. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Pilihlah gula yang aman. Apa itu? Ya kita pilih di sini ada lemon tea atau apkoko dan kurma. Dan kurma itu adalah energi yang instan. Di situ juga ada apkoko atau honey lemon tea, itu adalah energi instan juga. Dan jangan langsung makan yang berat. Sholat maghrib dulu. Kemudian setelah sholat maghrib selesai, baru masuk makan yang utama. Tetapi bagusnya tambahin lagi porsi buah dan sayur. Karena kita kekurangannya di situ sebenarnya. Nah, akibatnya apa? Rasa di perut menjadi ringan. Ringan untuk sholat isya dan tarawih. Setelah sholat isya dan tarawih, nah mungkin sudah aktivitas sudah cukup banyak dengan sholat isya dan tarawih. Nah, boleh masuk kepada makanan yang utama. Akhirnya makanan nasinya menjadi terkurangi. Sudah cukup kenyang karena apa? Terisi buah dan sayur tadi. Jangan khawatir, makan nasi kita kurang itu tidak membuat kita kurang energi, kurang gizi. Karena kita sudah cukupkan dengan food supplement. Jadi jangan khawatir takut menjadi mati, takut menjadi sakit karena nggak makan nasi. Karena dipikirnya adalah kalau nggak ketemu nasi nggak makan. Nah, ini berbahaya. Harusnya kita pahami adalah kita ingin sehat dan langsing. Nah, dengan pola tadi, maka nasinya terkurangi sendiri. Setelah sholat isya mau makan nasi pun sudah tinggal setengah mungkin. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, malam sebelum tidur kita boleh minum Royal Gym lagi. Sebelum tidur lagi minum omega 3. Nah, omega 3 boleh sebenarnya sahur tadi atau sebelum tidur.
Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan minyak yang baik, namanya HDL. Karena kita sudah sering kali ataupun tidak bisa menolak makan goreng-gorengan itu. Mengurangi pun sudah setengah mati tapi masih kita makan. Maka kita harus tambahkan omega 3. Khususnya yang umurnya sudah 30 atau 35 karena sudah bertumpuk selama mungkin 10-15 tahun mengkonsumsi goreng-gorengan tadi. Baik. Nah, berarti apa? Sahur, buka, malam sudah berkurang porsinya. Sebenarnya puasa itu mendetoks, hilang satu porsi makanan siang hari itu sebenarnya. Nah, kalau kita tambah lagi deep dengan pola ini, dengan health food, maka kita bisa mendapatkan sehat yang lebih baik lagi. Nah, pola aktivitas sehatnya seperti apa? Pola aktivitas sehatnya nggak bisa berat, takut juga. Karena apa? Takut nanti sakit, nggak bisa olahraga berat. Memang tidak boleh berat-berat olahraga. Maka yang dilakukan pagi-pagi berjemur 15 menit. Untuk apa? Mendapatkan kehangatan dari matahari, mendapatkan tambahan vitamin D3, menyerap kalsium lebih bagus. Sebenarnya di dalam MOC sudah ada vitamin D3-nya, tetapi rasa hangat energi dari matahari bagus. 15 menit saja. Nah, kemudian sore baru boleh jalan sehat 30 menit sore itu saja menjelang buka puasa. Nah, setelah itu ingat banyak sholat supaya sendi dan otot tergerakkan. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, pola hidup sehat seperti ini, edisi Ramadan, seharusnya kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, teorinya seperti kemarin saya sampaikan adalah dengan pola seperti ini kita cukup nutrisi, kita imunnya bagus, kita energinya menjadi bagus. Ya, ini sudah kita kupas kemarin. Nah, untuk kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini tantangan saat COVID pas bulan Ramadan. Nah, mari kita ikut pola social distancing PSBB. Apa itu? 1, jaga jarak. 2, rajin cuci tangan pakai sabun atau pakai sanitizer. Kemudian pakai masker jika keluar rumah. Ulang dicuci maskernya atau yang masker yang memang sekali pakai dibuang. Kemudian mandi dengan sabun, dengan sampo bersih, baju dicuci, kemudian rajin sikat gigi. Nah, kalau puasa tentu ada 2 kesempatan saat malam itu. Nah, dari produk cukup banyak di sini, mulai dari cuci tangan, sanitizer, deterjen, kemudian oral care, itu sudah siap semua. Sejatinya sekarang ini waktunya yang sangat bagus untuk menjadi produktif. Oke. Nah, mengajarkan kepada lingkungan, jangan sendiri. Melalui apa? Melalui sosmed. Kalau kita terapkan ini, seharusnya kita sudah sehat dan juga produktif. Ya, kalau lihat di aplikasi sudah cukup informasinya untuk mengetahui jenis-jenis produknya. Tinggal kita lihat. Nah, bagi petani, jangan lupa tanaman tidak puasa, perlu makan. Kunjungilah. Ya, yang penting jaga jarak, jangan berkumpul. Rajin cuci tangan, pulang mandi, dan bajunya dicuci. Supaya apa? Supaya kita sehat, tanamannya juga sehat. Nah, ini iklannya. Orang sehat, minumnya Wakasa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tujuan sehat ideal. Sehat itu sejatinya jauh dari sakit, jauh dari obat. Dan seharusnya kalau sudah mengikuti prosesnya, menjadi langsing. Kalau sudah sehat, jauh dari sakit, dari obat, kemudian langsing, seharusnya awet muda. Mudah-mudahan kita sampai ke sana semua. Dan di dalam Instagram yang saya posting kemarin itu ada satu kalimat, kalau kita mengikuti Deep Soul Detox, Deep Mind Detox, Deep Body Detox, 30 hari ini seharusnya kita lulus. Lulusnya bukan dapat hanya predikat cum laude, tetapi seharusnya takwa. Takwa itu apa? Takwa itu sebenarnya adalah taat. Sebenarnya adalah takut. Taat dan takut kepada apa? Kepada apa yang tidak terlihat. Seharusnya apa yang tidak terlihat itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita meyakini adanya Allah. Tapi saat ini kita juga takut taat kepada yang tak terlihat, namanya virus. Oh, itu seru juga itu. Nah, makanya kita hasilnya menjadi patuh dan disiplin. Nah, inilah sejatinya hikmah dari corona ini juga mengajarkan kita kepada takwa, tetapi takutnya kepada Allah. Patuh dan disiplin mengikuti
ibadah puasa ini karena taat dan takut kepada Allah. Dan kita mendapatkan ketakwaan itu. Mudah-mudahan ini kita bisa dapatkan dan kita bisa pelihara sepanjang 30 hari. Nanti lulus, kita mendapat ketakwaan, kita teruskan kepada setahun berikutnya. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu dengan Ramadan lagi. Salam sehat. Assalamualaikum.